Hai, namaku Natali, panggil saja Nata. Hari ini hari pertamaku menjadi anak SMA. Sejujurnya aku kecewa karena aku tidak bisa masuk ke SMA impianku. Namun, apa boleh buat? Setelah sampai sekolah, aku menghela nafas dan masuk ke dalam sekolah itu. Karena kebingungan mencari kelas, aku pun bertanya kepada seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir lapangan. Permisi, kelas 10 MIPA 2 di mana ya, Kak? Tanyaku. Lantai 2, jawabnya. Jutek banget ucapku dalam hati. Oh, makasih Kak infonya. Aku pun naik ke lantai 2. Setelah menemukan di mana kelasku, aku duduk dan ternyata banyak orang yang mau berteman denganku. Aku duduk dengan perempuan bernama Casey. 2 bulan pun berlalu. Hari ini aku dan Casey sedang menonton pertandingan basket antara kelas 11 dan 12. Casey bilang ia menaksir pada salah satu anak basket di situ. Nata, lihat deh, Kak Kevin ganteng banget. Aku pun langsung melihat ke arah cowok itu. Dan tanpa sengaja mata kita bertemu. Aku pun langsung mengalihkan pandanganku. Setelah cukup lama aku melanjutkan sekolahku di sini, aku merasakan bahwa aku nyaman bersekolah di sini. Selain menurutku pertemanannya cukup baik, pergaulan di sini pun tidak terlalu bebas. Tapi saat aku sedang membeli makanan di kantin, aku melihat Kak Kevin menghampiri Casey. Setelah melihat Kak Kevin pergi, aku pun menghampiri Casey dan bertanya, Kak Kevin ngapain? Dia ngajak aku jalan, Nat. Aku seneng banget, jawabnya. Serius? Kapan? Besok Sabtu, temenin aku siap-siap ya, Nata. Siap. Bel pulang sudah berbunyi. Itu artinya aku dan Casey akan segera pulang. Tapi baru saja keluar kelas, aku kebelet, lalu memberitahu Casey untuk menunggu di depan gerbang sekolah. Setelah selesai, aku mencari Casey di depan gerbang. Namun, aku tidak melihat Casey di sana. Aku melihat jam tangan yang sering dipakai oleh Kak Kevin, lalu aku membawanya. Aku mengeluarkan handphone. Sayangnya, bateraiku habis. Aku segera mencari kendaraan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mencarger handphoneku dan menelepon Casey. 2-3 kali, tapi tidak ia angkat. Aku menunggu sekitar setengah jam agar baterai handphoneku penuh. Lalu aku mengambil tas dan menuju ke rumahnya. Namun nihil, ia tidak ada di sana. Aku mulai khawatir. Aku mencari Casey ke tempat yang sering ia kunjungi, tapi tetap tidak ada. Aku ingin coba menelepon Casey lagi. Saat aku mengeluarkan handphone, tiba-tiba jam tangan jatuh. Aku teringat sesuatu. Ini kan jam tangan Kak Kevin, ucapku dalam hati. Apa Casey sedang bersama Kak Kevin ya? Notif dari HP-ku berbunyi. Aku mengambil jam yang jatuh, lalu aku buka notif itu. Ternyata itu Casey. Aku bernafas lega. Ia mengabariku bahwa ia sedang bersama Kak Kevin. Aku memasukkan kembali jam tangan milik lelaki itu dan memesan Gojek online untuk pulang. Esok paginya, aku berniat memberikan jam tangan itu kepada Casey agar ia yang memberikannya kepada Kak Kevin. Aku dan Casey menunggu Kak Kevin di depan gerbang. Tak lama kemudian ia datang. Aku pamit pulang karena Gojek online yang kupesan sudah datang. 1 minggu berlalu, entah kenapa aku merasa bahwa Casey menjauhiku semenjak ia dekat dengan Kak Kevin. Setiap aku bertanya padanya, ia selalu diam, bahkan pergi. Hari ini aku tidak lagi duduk bersamanya. Teman-teman yang lain pun heran dan bertanya-tanya, kenapa aku dan Casey menjadi sejauh ini. Malam ini aku pergi ke atas rooftop rumahku. Aku masih memikirkan kenapa Casey menjadi seperti ini. Apakah karena terpengaruh lelaki itu? Atau aku ada salah kepadanya?
Aku merindukan Casey. Aku akan berbicara padanya besok. Setelah itu, aku pun kembali ke kamarku dan beristirahat. Besok paginya, aku menghampiri Casey yang sedang duduk di depan kelas sambil mendengarkan lagu. Namun, sebelum aku mencoba membuka obrolan, ia langsung pergi. Aku kembali ke kelas dengan perasaan sedih. Malamnya, aku berjalan ke minimarket untuk membeli cemilan. Tanpa sengaja, aku melihat Casey sendirian. Aku pun menghampirinya. Mungkin ini saat yang pas, ucapku dalam hati. Aku pun berlari kecil ke arahnya. Casey? Ia buru-buru menghapus air matanya dan beranjak dari tempat duduknya. Namun, aku lebih dahulu memegang pergelangan tangannya. Ada apa, Casey? Kenapa kamu menjauhiku? Tanyakan pada dirimu sendiri, Natalie. Lepas tanganku. Jawabnya. Apa maksudmu? Kamu mau merebut Kak Kevin dariku, kan? Kak Kevin sendiri yang mengatakan itu padaku. Aku sama sekali tidak tertarik kepadanya, Casey. Berhenti berbohong. Kak Kevin bilang bahwa kamu meminta dia untuk menjauhiku. Apa? Dan kamu percaya itu? Kamu lebih dulu mengenalku, Casey. Mana mungkin aku mengkhianati temanku sendiri. Kamu berbohong. Lepaskan aku. Setelah itu, aku melepas genggamannya. Besok paginya, aku mencari Kak Kevin di kelasnya. Aku menarik tangannya menuju belakang sekolah dan menamparnya. Apa-apaan? Kenapa kamu memfitnahku? Menurutmu? Hanya karena lelaki sepertimu, pertemananku menjadi hancur. Itu salahmu. Kenapa harus dia yang menyukaiku? Kenapa tidak kamu saja? Kamu gila, Kak. Aku pun meninggalkannya dan menuju toilet. Aku mencuci mukaku. Tiba-tiba Casey datang. Aku hanya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Percuma saja aku berbicara. Ia tidak akan mendengarkanku. Setelah aku mengeringkan tangan menggunakan tisu, aku berniat pergi. Namun Casey menahanku. Maaf, Nata. Aku malah mempercayai Kak Kevin. Ternyata Kak Kevin hanya menjadikanku bahan taruhannya. Kita masih bisa berteman, kan? Ucapnya. Jujur saja aku kecewa, Casey. Lain kali jangan seperti ini ya, jawabku. Iya, Nata. Setelah hari itu, aku dan Casey pun berbaikan. Hari demi hari kita lewati lagi bersama-sama. Aku senang karena akhirnya pertemanan ini kembali lagi. Satu bulan kemudian, Casey dan Kak Kevin resmi berteman. Aku sendiri pun kaget dengan fakta itu. Semenjak itu, aku, Casey, dan Kak Kevin selalu pergi ke kantin bertiga dan melakukan hal lainnya bersama-sama.